Video ini akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di video yang sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya menentukan momen primer untuk masing-masing bagian balok dan bagaimana caranya menentukan faktor kekakuan dan distribusi momen. Yang harus Anda ingat adalah kita mencari distribusi faktor kekakuan itu. Distribusi momen hanya terjadi di titik simpul, maka kita hanya meninjau faktor kekakuan batang dan distribusi momen itu hanya pada titik simpul saja. Jadi kalau dia bukan merupakan titik simpul ya tidak perlu kita tinjau faktor distribusinya. Oke, setelah Anda menghitung tadi faktor distribusi, kekakuan batangnya, kemudian uh, momen primernya, kita sekarang akan hitung berapakah momen reaksi yang terjadi pada balok tadi. Nah, kita meninjau dengan menggunakan tabel cross ini sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya adalah 0. Jadi harusnya kita lakukan harus berkali-kali iterasi sampai dengan angkanya hasil akhirnya itu mendekati 0. Tapi kalau tidak sampai iterasi kita sampai dengan hasilnya mendekati 0, kita untuk sementara kita gunakan sampai 4 kali, lakukan sampai 4 kali iterasi saja. Nah, kita lihat di sana, kita gambarkan tabelnya sesuai dengan soal yang tadi. Bentar, saya buat dulu lah soalnya biar lebih jelas ya. Ini soalnya. Sorry. Ini B. Ini A. C. B. Ini ada beban merata di sini. Kemudian ada beban B di sini. Ini panjangnya adalah 5, ini 3, ini 3. Kita akan lihat tabel distribusi momennya. Nah, kita buat yang pertama kali itu adalah simpulnya. Kita buat simpul seperti tabel yang ada di buku halaman 67 ya. Tabel distribusi momen simpul. Di gambar ini simpulnya hanya satu saja, yaitu di titik B saja. Kemudian kita buat batang. Kemudian FD-nya, faktor distribusinya. Kemudian kita buat juga di sini momen primernya. Nah, kita isi dulu satu-satu di sini ya. Simpul yang ada itu hanya simpul B. Kemudian di simpul B itu ada batang BA dan batang BC. Ini batang AB, tidak ada simpul di sana. Kemudian ini adalah batang CB. Nah, kita masukkan nilainya. Faktor distribusi itu sesuai dengan yang sudah Anda cari. Faktor distribusinya adalah minus dari nilai yang Anda dapatkan. Jadi FD-nya tadi kan FBA-nya sama dengan 0,571. Maka Anda masukkan di sini nilainya min 0,571. Di sini min 0,429. Jadi minus dari nilai yang Anda dapatkan tadi. Kemudian CB juga tidak ada. Kemudian momen primer Anda masukkan nilainya. Momen primer tadi MAB-nya adalah 10,416. Saya bedakanlah warnanya biar lebih jelas ya. 10,416. Ini adalah min 10,416. Ini adalah 11,25. Ini min 11,25. Nah, kemudian kita lanjutkan MD 1 dan MI 1. Nah,
Kita tentukan sekarang MD1. Berapakah nilainya MD1? MD1 itu adalah momen primer yang ada di sini. Ini ditambah dengan BC, jadi min 10,41 ditambah 11,25 dikalikan dengan ini. Dengan faktor distribusinya yang min 0,571. Anda bisa cek hasilnya nanti, apakah benar nggak sih dapatnya min 0,476. Nah, dengan cara yang sama, Anda bisa dapatkan MD1, momen distribusi 1, untuk batang BC. Untuk batang BC caranya sama. Yang ini, min 10,41 ditambah 11,25 dikalikan dengan ini. Min 0,429. Dapatnya min 0,358. Nah, untuk AB, ini karena di batang AB ini tidak ada hanya ada batang AB saja, tidak ada titik simpul, maka nilainya itu adalah yang ini dikalikan dengan ini. Faktor distribusinya 0, maka dia juga sama dengan 0. Yang ini juga sama untuk yang di bagian sini. Ini dikalikan dengan ini, dapatnya 0, maka di sini juga bagiannya sama dengan 0. Nah, setelah itu untuk MI1-nya, untuk MI1 itu adalah setengah dari, jadi batang yang sama. Jadi misalnya ini, untuk batang BA, dia kan ada min 0,476 MD1-nya. Maka nilainya di sini adalah setengah, ini dikalikan dengan setengah, dikali setengah, maka dapatnya adalah min 0,238. Yang ke sini juga dikali setengah, maka dia sama dengan 0. Yang ini juga dikali setengah, maka dapatnya adalah min 0,179. Yang ini juga dikali setengah ke sini, maka dapatnya sama dengan 0. Itu untuk MI1. Nah, selanjutnya, Anda bisa lanjutkan untuk, ini layarnya kurang lebar ini, MD2, kemudian MI2, Anda bisa lanjutkan, kemudian MD3, dan MI3, sampai minimal 4 iterasi. Nah, di buku itu sudah tergambar di sana. Itu kenapa hasilnya 00 ya? Anda cobakan saja. Untuk MD2 contohnya. Ini batangnya tadi batang AB. Ini BA. Ini BC. Ini CB. MD2. Jadi selanjutnya sama. Untuk MD2 itu berarti di sini kan, untuk yang di bagian sini, itu adalah jumlah dari ini. Jumlah yang ini ditambah jumlah yang ini kan 0. Ini juga 0, 0, 0. Sama dengan 0 kan? Dikalikan dengan FD-nya, ya 0. Untuk yang di bagian sini, kembali sama. Ini ditambah dengan ini, dikalikan dengan faktor distribusinya. 0 juga dia. Untuk yang MD2, di sini, kurang jelas ya. Untuk yang MD2 di sini, itu adalah ini, dikalikan dengan FD-nya. 0 lagi kan? Ya, dapatnya 0. Dan yang di bagian sini, bagian CB-nya ini juga dikalikan dengan
FD-nya yang 0, ya dapatnya 0. Sehingga MI1-nya juga sama, ini dikalikan setengah 0, ini kali setengah 0, ini kali setengah 0, ini kali setengah 0. Demikian seterusnya. Nah, setelah Anda dapatkan nilai MD3, MD4, kemudian MD4, MI4, dijumlahkan semuanya. Dijumlahkan semuanya, seperti yang tampak di buku, sigma momen primernya adalah Anda jumlahkan semuanya. Berapakah angka-angkanya semua? Sigma momen primernya itu adalah berarti di momen primer ditambahkan dengan MI1, ditambahkan dengan MD1, ditambah MI1, tambah MD2, semuanya. Semuanya yang ada di sana. Pokoknya dijumlahkan ini semua ya. Dijumlahkan semuanya. Yang ini. Dijumlahkan ini semua. Ini dijumlahkan ini semua. Maka itu adalah untuk momen primernya. Untuk yang kedua juga dijumlahkan untuk yang di bagian sini, mulai dari sini sampai ke sini. Dapatkan momen primer untuk BA-nya, untuk BC juga dijumlahkan semuanya, yang di sini dijumlahkan, yang CB juga yang di sini dan di sini. Maka Anda bisa dapatkan sigma momen primernya. Anda bisa dapatkan momen primernya. Dan setelah didapatkan momen primer, Anda bisa dapatkan momen reaksi. Berapakah besarnya nilai momen reaksi? Momen reaksi itu adalah minus dari momen primer ini. Sehingga Anda bisa dapatkan nilai momen reaksinya minus dari momen primer untuk yang AB minus 10,178, untuk yang BA juga sama, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa lihat ya di halaman 67 tersebut tabel dari momen reaksi untuk batang AB, BA, BC, dan CB. Nah, setelah Anda dapatkan momen reaksinya, Anda bisa tinjau secara pribadi. Ini tidak saya jelaskan karena Anda harusnya sudah mempelajari untuk tinjauan pribadi ini di Mekanika Teknik 1 sebelumnya. Nah, maka saya tidak akan jelaskan. Dari Anda bisa baca sendiri di sana. Anda bisa dapatkan berapakah nilai gaya gesernya, nilai momen lenturnya untuk masing-masing batang. Batang AB dan batang BC. Kemudian setelah itu Anda bisa gambarkan gaya-gaya dalamnya seperti yang terlihat di halaman 69. Oke, itu adalah penjelasan untuk tabel distribusi momennya. Kalau Anda tidak mau cari manual, Anda bisa cari dengan menggunakan Excel. Silahkan Anda cari, atau nanti juga saya akan post lah contoh perhitungan dengan Excel. Saya harap Anda tidak pusing dengan coretan-coretan saya ini. Cukup berwarna-warni dan kalau tidak dirunut satu persatu langkahnya cukup memusingkan. Saya harap Anda bisa pelajari sendiri contoh-contoh soal yang berikutnya. Pada prinsipnya sama, hanya contoh modifikasi dari contoh-contoh soalnya saja. Jadi saya harap Anda bisa mempelajari sendiri. Kalau misalnya ada kesulitan, jangan segan untuk bertanya. Tetap bersemangat belajar jarak jauh di masa pandemi ini. Stay safe, stay healthy, dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.